Langit malam di sebuah desa kecil di Yogyakarta malam itu tampak seperti permadani hitam yang disulam oleh ribuan titik cahaya. Di antara riuh jangkrik dan desir angin yang menerpa daun padi, seorang anak lelaki berusia 8 tahun duduk di atap rumahnya. Namanya Bejo, nama sederhana yang dipilih oleh bapaknya, seorang petani padi, karena percaya anak ini akan membawa keberuntungan bagi keluarga. Bejo menatap ke atas, matanya berbinar. "Bapak, itu bintang atau planet?" tanyanya polos sambil menunjuk satu titik cahaya yang tampak lebih terang dari yang lain. Bapaknya, seorang lelaki berkulit legam yang jarang bicara panjang, hanya tersenyum. "Entah, Jo. Tapi kalau kamu mau tahu, kamu harus sekolah yang rajin. Biar bisa sampai ke sana." Kalimat itu bagai mantera yang menancap dalam-dalam di hati Bejo. Sejak saat itu, malam-malam Bejo dihabiskan di atap rumah, memandangi bintang sambil memikirkan dunia di luar sana. Ia tidak tahu nama planet-planet itu, tidak tahu cara mereka bergerak, tapi ia tahu satu hal, dia ingin pergi ke sana. Kehidupan Bejo jauh dari kata mudah. Di desanya, buku-buku tentang luar angkasa tidak mudah ditemukan. Satu-satunya perpustakaan yang ia punya adalah warung fotokopian di dekat SD yang menjual majalah bekas. Kadang Bejo membeli majalah itu dengan uang saku yang ia sisihkan dari hasil membantu ibunya menjual jajanan pasar. Ia membaca setiap halaman hingga lusuh, menghafal gambar roket, pesawat luar angkasa, dan foto-foto astronot yang tersenyum di depan bendera negaranya. Di sekolah, teman-temannya bercanda. "Bejo, kamu mau keluar angkasa naik apa? Sepeda bambu?" Namun Bejo hanya tersenyum. Dia tahu impian besar memang sering terdengar lucu bagi yang belum mengerti. Saat SMP, Bejo mengikuti lomba IPA tingkat kabupaten. Materinya tentang tata surya. Dia belajar siang malam, menyalin diagram planet dengan spidol warna-warni di kertas bekas kalender. Ketika lomba tiba, Bejo menjadi satu-satunya peserta dari sekolah desa yang mampu menjelaskan secara detail perbedaan planet dalam dan planet luar. Prestasi itu membuatnya dilirik oleh guru sains, Bu Ratna, yang kemudian memberikan Bejo sebuah buku tua berjudul Astronomi untuk Pemula. Halaman-halamannya menguning, tapi bagi Bejo, itu harta karun. "Kalau kamu mau jadi astronot, Bejo," kata Bu Ratna suatu sore, "kamu harus belajar bukan hanya tentang bintang, tapi juga tentang dirimu sendiri. Badan harus kuat, pikiran harus tangguh." Selepas SMA, Bejo dihadapkan pada pilihan sulit. Bapaknya ingin dia meneruskan lahan sawah, tapi Bejo ingin kuliah di bidang teknik penerbangan. Perdebatan terjadi berbulan-bulan. Hingga suatu malam, saat Bejo pulang dari sawah, bapaknya duduk di teras rumah, mengisyaratkan Bejo duduk di sampingnya. "Aku tidak mengerti luar angkasa, Jo," kata bapaknya pelan. "Tapi aku tahu, kalau kamu tidak mencoba, kamu akan menyesal seumur hidup. Pergilah, kejar itu." Dengan restu itu, Bejo mendaftar ke Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Dirgantara. Perjalanannya tidak mudah, ia harus kuliah sambil bekerja paruh waktu di bengkel motor untuk membayar kos dan makan. Namun, semangatnya tidak pernah pudar. Tahun ketiga kuliah, Bejo membaca pengumuman beasiswa internasional untuk pelatihan astronautik di Jepang. Kesempatannya kecil, tapi ia mencoba. Ia belajar bahasa Jepang dasar dari buku bekas, mempersiapkan proposal penelitian tentang efisiensi bahan bakar roket, dan mengirimkan aplikasinya dengan hati berdebar. Beberapa bulan kemudian, sebuah email masuk. "Selamat, Anda diterima dalam program pelatihan astronot Asia Pasifik." Hari itu Bejo menangis untuk pertama kalinya sejak SMP. Ia menelepon ibunya, yang hanya bisa berkata, "Alhamdulillah, Jo. Bapak pasti bangga." Pelatihan di Jepang adalah dunia yang sama sekali berbeda. Bejo bertemu calon astronot dari berbagai negara, Cina, Korea Selatan, India, Australia. Ia belajar menggunakan simulator gravitasi nol, mengenakan pakaian luar angkasa seberat 100 kg, dan bertahan di ruang sempit selama berhari-hari. Disinilah ia bertemu Lodie, seorang insinyur antariksa asal Prancis. Rambut pirangnya selalu diikat rapi, matanya biru tajam, dan logat Prancisnya membuat bahasa Inggris terdengar seperti musik. Awalnya mereka hanya rekan latihan, tapi lama-lama Bejo merasa ada sesuatu yang berbeda.
Tahun 2035, NASA dan ESA mengumumkan proyek kolaborasi terbesar mereka, misi Ares-1, misi berawak pertama menuju Mars. Tim akan terdiri dari 8 astronot dari berbagai negara. Ketika Bejo mendengar kabar itu, ia tahu ini kesempatan hidupnya. Seleksi berlangsung brutal. Ribuan pelamar dari seluruh dunia disaring melalui tes fisik, psikologis, teknis, hingga simulasi misi. Banyak yang tumbang, tapi Bejo bertahan. Mungkin karena tekadnya, mungkin karena ketangguhan mental yang ia bangun dari masa kecilnya. Beberapa bulan kemudian, ia mendapat panggilan. Selamat, Bejo. Anda terpilih menjadi anggota Ares-1, dan Anda akan menjadi orang pertama dari Asia yang menginjakkan kaki di Mars. Hari keberangkatan tiba. Pagi itu, Bejo mengenakan pakaian luar angkasanya di pusat antariksa Kennedy. Ia menatap Lodie, yang juga terpilih dalam misi ini. Senyumnya memberi kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ketika roket raksasa Ares-1 berdiri tegak di landasan, Bejo teringat semua perjalanan hidupnya, atap rumah di Yogyakarta, buku tua Bu Ratna, restu bapaknya, malam-malam belajar di bawah lampu temaram. Kini semua itu membawanya ke sini. Bejo, suara Lodie terdengar di helm komunikasinya. Are you ready to touch the stars? Bejo tersenyum. Not just the stars. Mars? Suara hitungan mundur menggema. 10, 9, 8. Getaran mulai terasa di seluruh tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang. 3, 2, 1. Roket melesat menembus langit biru, membawa Bejo meninggalkan bumi, menuju planet merah yang selalu memanggilnya sejak ia masih bocah. Deru mesin roket Ares-1 masih terasa bergetar di dada Bejo meski jarak dari bumi sudah mulai terasa. Dari jendela kecil di sebelah tempat duduknya, ia melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan akan benar-benar terlihat di depan mata. Bumi, bulat sempurna, perlahan mengecil, dikelilingi selimut awan putih dan biru laut yang berkilau terkena cahaya matahari. Beautiful, isn't it? Suara Lodie terdengar di sebelahnya. Bejo menoleh. Di balik helm kaca beningnya, mata Lodie berbinar seperti anak kecil yang baru melihat kembang api untuk pertama kalinya. Ya, luar biasa. Lebih indah dari semua foto yang pernah kulihat, jawab Bejo, suaranya hampir bergetar. Perjalanan menuju Mars memakan waktu sekitar 7 bulan. Meski teknologi propulsi telah berkembang jauh, perjalanan antar planet tetaplah ujian bagi fisik dan mental manusia. 8 orang kru ini akan hidup di ruang sempit, mengandalkan oksigen yang dihasilkan mesin, air yang didor ulang, dan makanan kering yang harus dicampur air panas sebelum dimakan. Kru Ares-1 terdiri dari Bejo, Indonesia, spesialis sistem pendukung kehidupan. Elodie Moreau, Prancis, insinyur antariksa dan spesialis habitat. Dr. Alan Thompson, Amerika Serikat, komandan misi. Li Wei, Tiongkok, pilot utama. Yuki Tanaka, Jepang, ahli geologi planet. Sofia Martinez, Spanyol, dokter dan ahli biologi. Michael O'Connor, Irlandia, teknisi sistem propulsi. Amina Farouk, Mesir, ahli komunikasi dan sistem navigasi. Hari-hari pertama penuh dengan adaptasi. Bejo harus belajar bergerak di lingkungan tanpa gravitasi buatan. Ia sering menabrak dinding atau melayang tak terkendali ketika salah mendorong pegangan. Elodie terkadang tertawa pelan saat melihatnya, tapi selalu menawarkan tangan untuk menariknya kembali. Setiap hari di Ares-1 dibagi menjadi 3 bagian, pekerjaan teknis, latihan fisik, dan waktu pribadi. Pekerjaan teknis meliputi pengecekan sistem pendukung kehidupan, perawatan mesin, dan persiapan alat-alat yang akan digunakan di Mars nanti. Latihan fisik wajib dilakukan 2 jam sehari untuk mencegah otot dan tulang melemah akibat nol gravitasi. Waktu pribadi sering digunakan Bejo untuk menulis di jurnal digitalnya. Ia menuliskan semua hal, mulai dari kondisi mesin hingga senyum Elodie saat mereka minum kopi instan bersama di modul rekreasi. Meski misi ini adalah kerja tim, ia tak bisa menutupi bahwa hatinya mulai terhubung dengan wanita Prancis itu. Suatu malam, meski malam hanyalah istilah, karena di luar sana tak ada siang atau malam, Bejo mendapati Elodie sendirian di dekat jendela observasi, menatap keluar. Pemandangan di sana membuat napasnya tercekat. Hamparan bintang yang tak terhitung jumlahnya, seakan mereka sedang mengapung di lautan cahaya. Kamu tahu,
Kata Lodie tanpa menoleh, kadang aku lupa kita hanyalah debu kecil di tengah alam semesta. Tapi malam ini, aku merasa kita sedang menulis sejarah. Bejo berdiri di sampingnya. Kita memang menulis sejarah, Lodie. Dan, aku senang bisa menulisnya bersamamu. Ada jeda singkat. Lodie menoleh, bibirnya membentuk senyum lembut. Merci, Bejo. Sejak malam itu, mereka sering berbagi cerita. Lodie bercerita tentang masa kecilnya di Marseille, tentang ayahnya yang seorang nelayan, dan mimpinya membangun habitat di planet lain. Bejo bercerita tentang Yogyakarta, tentang sawah, dan tentang langit malam yang selalu memanggilnya. Bulan keempat perjalanan, sistem daur ulang air Ares 1 menunjukkan anomali. Bejo, sebagai spesialis sistem pendukung kehidupan, langsung memimpin pengecekan. Sensor menunjukkan penurunan efisiensi hingga 15%. Jika dibiarkan, ini akan mengurangi cadangan air jauh sebelum mereka sampai di Mars. Kita bisa memperbaikinya? Tanya Komandan Alan dengan nada tegas. Bisa, tapi butuh waktu. Dan kita harus hemat air mulai sekarang, jawab Bejo. Keputusan itu membuat suasana sedikit tegang. Tidak ada lagi mandi panjang, hanya lap basah cepat. Makanan instan pun harus dibuat dengan air minimal. Meskipun masalah itu berhasil diatasi seminggu kemudian, Bejo mulai sadar bahwa misi ini akan penuh kejutan yang bisa mengancam nyawa kapan saja. Agar tubuh dan pikiran tetap siap, kru sering melakukan simulasi pendaratan Mars di ruang VR kapal. Mereka mempraktikkan segala skenario, badai debu, kegagalan mesin, bahkan kehilangan anggota kru. Dalam simulasi itu, Bejo sering berpasangan dengan Lodie untuk membangun modul habitat. Setiap kali mereka berhasil menyelesaikan tugas, Lodie selalu mengacungkan jempol dan berkata, "Tim yang hebat." Di sela-sela latihan, Bejo mulai memahami bahwa kedekatan mereka bukan hanya soal perasaan pribadi, mereka benar-benar saling melengkapi sebagai rekan kerja. Ia ahli menjaga sistem tetap berjalan, sementara Lodie ahli merancang solusi praktis di lapangan. 7 bulan berlalu. Dari kejauhan, Mars mulai terlihat, sebuah bola merah oranye, berputar perlahan di tengah kegelapan. Semua kru berkumpul di ruang observasi, terdiam memandangnya. Momen itu terasa magis. Inilah tujuan yang selama ini mereka kejar. Bejo merasakan detak jantungnya semakin cepat. Aku tidak percaya, kita benar-benar di sini. Lodie berdiri di sebelahnya. Bejo, lihat itu. Tanah yang belum pernah diinjak manusia. Dan kita akan menjadi yang pertama. Pendaratan di Mars adalah tahap paling berbahaya. Satu kesalahan kecil bisa membuat mereka terhempas atau terbakar di atmosfer tipis planet itu. Bejo duduk di kursinya, mengenakan pakaian luar angkasa penuh. Komandan Alan memberi instruksi terakhir. Semua sistem siap? Siap, jawab kru serentak. Rasa mual bercampur tegang memenuhi perut Bejo. Dalam kepalanya, ia mendengar suara bapaknya dari masa kecil. Pergilah. Kejar itu. Mesin pendorong menyala, modul pendarat memisahkan diri dari kapal utama, dan mereka mulai memasuki atmosfer Mars. Di luar, badai debu mulai terlihat, seperti ombak raksasa berwarna merah. Bejo menggenggam pegangan kursinya. Lodie di sebelahnya menatap lurus ke depan, rahangnya tegang. Kita akan baik-baik saja, katanya lirih, entah untuk dirinya sendiri atau untuk Bejo. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Lalu, suara benturan ringan terdengar, modul mendarat. Getaran berhenti. Keheningan memenuhi kabin. Komandan Alan menarik napas panjang. Selamat datang di Mars, semua. Bejo menutup mata sejenak, lalu membuka helm komunikasinya dan berbisik, "Bapak, aku sudah sampai." Suara pintu udara, airlock, modul pendarat terbuka dengan desis panjang. Angin tipis Mars menyeruak masuk, membawa aroma debu yang asing. Bejo berdiri di dekat pintu, jantungnya berdebar. Di hadapannya terhampar tanah merah oranye sejauh mata memandang, di bawah langit pucat yang diwarnai debu tipis. Komandan Alan mengangguk. "Bejo, kamu yang pertama keluar. Sejarah sedang menunggu." Dengan langkah mantap, Bejo menuruni tangga logam. Kakinya menjejak tanah Mars. Butir debu halus beterbangan di sekitar sepatu luar angkasanya. Ia menatap sekeliling, tidak ada suara,
Hanya kesunyian murni dari dunia yang belum pernah tersentuh manusia. Bumi, ini Bejo. Saya menginjakkan kaki di Mars, ucapnya melalui radio. Sinyal itu akan sampai ke bumi dengan jeda beberapa menit, tapi ia tahu jutaan pasang mata di sana menunggu momen ini. Elodie menyusul, matanya berbinar di balik visor helmnya. Bin, Bejo, selamat datang di rumah baru kita. Tim segera bergerak menuju habitat Alpha, struktur yang telah dikirim beberapa bulan sebelumnya oleh misi tak berawak. Bentuknya seperti kubah besar berwarna putih, dilapisi bahan tahan radiasi. Di dalamnya terdapat area tidur, laboratorium, ruang rekreasi kecil, dan sistem pendukung kehidupan. Bejo bertugas memeriksa seluruh sistem air, oksigen, dan filtrasi. Elodie membantu memeriksa integritas struktur. Setiap kali mereka bekerja berdua, Bejo merasa waktu berjalan lebih cepat. Makanan pertama mereka di Mars adalah paket kering beku, pasta tomat, sup kacang, dan potongan buah yang direhidrasi. Mungkin terdengar sederhana, tapi di planet asing itu, rasanya seperti hidangan pesta. Minggu pertama digunakan untuk eksplorasi awal. Yuki Tanaka memimpin misi survei geologi, sementara Bejo dan Elodie bertugas memasang panel surya tambahan. Michael dan Li Wei menguji rover untuk perjalanan jarak jauh. Sofia mengatur jadwal pemeriksaan kesehatan kru, sedangkan Amina mengatur komunikasi dengan bumi. Suatu sore, saat Bejo dan Elodie bekerja di luar, ia berkata, "Kamu tahu, Bejo, aku selalu membayangkan Mars ini dingin dan sepi. Tapi entah kenapa, sekarang terasa hangat. Mungkin karena ada kamu." Bejo terdiam sejenak, lalu tersenyum di balik helmnya. "Kalau begitu, semoga aku bisa terus membuatmu merasa hangat." Hari ke-12 di Mars, Amina melaporkan ada anomali cuaca. Radar menunjukkan badai debu besar bergerak dari timur, diperkirakan tiba dalam 18 jam. Badai seperti ini bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dan mampu menutupi sinar matahari hingga panel surya tidak lagi menghasilkan daya yang cukup. Tim segera bersiap. Semua peralatan luar harus diamankan, rover dimasukkan ke hangar, dan panel surya dibersihkan dari debu sebelum badai tiba. Ketika badai akhirnya datang, langit berubah menjadi merah gelap. Angin tipis bertiup kencang, mengangkat debu halus yang menutupi pandangan hanya beberapa meter. Di dalam habitat, suara gemuruh lembut terdengar terus-menerus, membuat semua orang merasa seolah berada di dalam drum raksasa. Awalnya, badai hanya mengganggu kualitas sinyal. Pesan dari bumi datang dengan jeda lebih lama, dan kadang terpotong. Namun pada hari ketiga badai, sistem komunikasi utama benar-benar mati. Amina bekerja tanpa henti mencoba memperbaiki antena, tapi badai membuat mustahil keluar untuk perbaikan. Komandan Alan memanggil semua kru ke ruang rekreasi. "Mulai saat ini, kita tidak akan mendapat instruksi langsung dari bumi. Kita harus mengandalkan persediaan dan rencana cadangan sampai badai reda." Hening menyelimuti ruangan. Semua tahu, tanpa komunikasi, setiap masalah teknis yang besar bisa menjadi bencana. Malam itu, Bejo tidak bisa tidur. Ia berjalan ke ruang observasi, menatap badai yang masih berkecamuk di luar. Elodie ada di sana, duduk sambil memegang secangkir air hangat. "Kau juga tidak bisa tidur?" tanya Elodie. Bejo mengangguk. "Aku memikirkan keluargaku di bumi. Mereka pasti khawatir." Elodie menatapnya lama. "Bejo, aku juga takut. Tapi kita tidak sendiri. Kita punya satu sama lain." Kata-kata itu sederhana, tapi membuat dada Bejo terasa hangat di tengah dinginnya malam Mars. Badai mereda setelah 9 hari. Tim segera keluar untuk memeriksa kerusakan. Panel surya tertutup lapisan debu tebal, beberapa antena komunikasi rusak parah. Michael memperkirakan butuh waktu berminggu-minggu untuk memperbaiki sistem komunikasi sepenuhnya. Lebih buruk lagi, Bejo menemukan kebocoran kecil pada sistem penyimpanan air. Tidak fatal untuk jangka pendek, tapi jika tidak diperbaiki, cadangan air bisa berkurang drastis dalam beberapa bulan. Komandan Alan memutuskan untuk fokus pada kelangsungan hidup sebelum memikirkan rencana pulang. Di tengah semua itu, Bejo dan Elodie semakin sering bekerja berdua. Mereka membangun kepercayaan yang kuat, bukan hanya sebagai rekan tim, tapi sebagai seseorang yang saling menjaga. Kadang, di sela pekerjaan,
Mereka berbicara tentang masa depan, bukan hanya misi ini, tapi kehidupan setelahnya. Suatu malam, saat memeriksa panel listrik di luar habitat, Elodie berkata, "Kalau kita bisa kembali ke bumi, aku ingin pergi ke Yogyakarta. Melihat tempat kamu tumbuh." Bejo tertawa kecil. "Kalau kita kembali, aku juga ingin ke Marseille. Mencoba makanan laut yang selalu kamu ceritakan." Elodie tersenyum. "Deal." Hari ke-47, tim menerima sinyal samar dari satelit pengorbit Mars yang menunjukkan ada masalah besar pada kapal utama mereka yang mengorbit. Sebuah serpihan mikrometeorit kemungkinan telah merusak modul propulsi. Tanpa modul itu, perjalanan pulang akan tertunda bertahun-tahun, bahkan mungkin tak bisa dilakukan sampai misi bantuan datang. Berita itu menghantam semua orang seperti palu. Mereka tidak hanya sedang menjalani misi eksplorasi, mereka mungkin harus bertahan di planet ini jauh lebih lama dari yang direncanakan. Bejo menatap Elodie. Ia tahu, mulai hari ini, Mars bukan lagi hanya tempat penelitian. Mars akan menjadi rumah, entah sampai kapan. Hari-hari setelah kabar kerusakan modul propulsi terasa panjang dan berat. Tidak ada lagi target, pulang dalam waktu dekat. Semua jadwal yang dulu dirancang rapi oleh tim di bumi kini harus disusun ulang sepenuhnya. Misi eksplorasi bergeser menjadi misi bertahan hidup. Komandan Alan memanggil semua kru ke ruang pertemuan. Wajahnya tegas, tapi matanya menunjukkan kelelahan. "Kita harus menerima kenyataan. Kapal utama tidak bisa digunakan untuk pulang. Bantuan dari bumi, jika dikirim, akan memakan waktu bertahun-tahun. Kita harus memastikan kita bisa bertahan, setidaknya 10 tahun ke depan." Kata-kata itu menggema di kepala Bejo. 10 tahun, di Mars. Salah satu langkah pertama adalah memproduksi makanan. Persediaan kering beku yang mereka bawa hanya cukup untuk 2 tahun jika digunakan hemat. Setelah itu, mereka harus mengandalkan hasil tanam sendiri. Sofia, sang dokter yang juga memiliki latar belakang biologi, memimpin proyek Mars Greenhouse. Kubah plastik transparan dibangun di samping habitat, dilengkapi lampu LED dan sistem hidroponik. Tantangannya adalah menggunakan tanah Mars, regolit, yang penuh oksida besi dan senyawa beracun. Regolit ini harus dicuci dulu, jelas Sofia, lalu dicampur dengan nutrien buatan. Kita akan mulai dengan kentang dan selada, tanaman yang relatif tahan. Bejo membantu membuat sistem sirkulasi air. Elodie merancang rangka kubah agar tahan badai debu. Mereka bekerja siang malam, tangan mereka berlumuran debu merah yang seakan menempel permanen. 3 bulan kemudian, tunas hijau pertama muncul. Kru bersorak seperti anak kecil yang menemukan harta karun. Di tengah dunia merah yang kering dan dingin, warna hijau itu adalah tanda kehidupan dan harapan. Meski proyek tanam sukses, tekanan mental mulai terasa. Hidup di ruang terbatas dengan orang yang sama setiap hari membuat suasana kadang memanas. Michael dan Li Wei beberapa kali berdebat soal penggunaan rover. Yuki lebih banyak diam, sibuk dengan penelitian batuan, tapi Bejo bisa melihat ada letih di matanya. Bejo sendiri mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di sawah Yogyakarta, tapi tanahnya berwarna merah seperti Mars. Air irigasi berubah menjadi debu, dan langit dipenuhi badai. Saat terbangun, ia butuh waktu untuk mengingat bahwa ia berada di planet lain. Elodie menjadi tempatnya berbagi. Mereka sering duduk di ruang observasi, memandangi bintang sambil bicara hal-hal ringan, tentang makanan favorit, tentang laut yang mereka rindukan, tentang suara hujan yang sudah lama tak mereka dengar. Suatu malam, alarm darurat berbunyi. Sistem oksigen di modul tidur mengalami penurunan tekanan. Bejo dan Michael segera memeriksa. Ternyata, salah satu pintu kedap udara tidak terkunci sempurna setelah Li Wei keluar masuk membawa sampel batuan. Komandan Alan memarahi Li Wei di depan semua kru. "Kesalahan seperti ini bisa membunuh kita semua." Li Wei membalas dengan nada tinggi, menyalahkan jadwal kerja yang terlalu padat. Pertengkaran itu membuat suasana semakin tegang. Bejo berusaha menengahi, tapi ia tahu, hidup di Mars bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal menjaga hubungan antar manusia. Bulan ke-18, tim memutuskan melakukan misi eksplorasi ke lembah Schiaparelli, sekitar 50 km dari habitat. Tujuannya adalah mencari mineral yang bisa membantu perbaikan sistem listrik.
Tim berangkat dengan 2 rover. Rover A dikemudikan Michael dengan Li Wei dan Yuki sebagai kru. Rover B dikemudikan Bejo bersama Lodie dan Sofia. Amina dan Komandan Alan tetap di habitat untuk memantau. Awalnya perjalanan lancar. Lembah itu indah, dinding tebing berwarna merah tua menjulang tinggi, formasi batu yang dipahat oleh miliaran tahun angin dan mungkin air purba. Tapi keindahan itu berbahaya. Tiba-tiba, sensor rover menunjukkan getaran. Michael melaporkan kemungkinan longsoran kecil di sisi tebing. Sebelum mereka sempat mundur, dinding batu di atas mereka runtuh. Debu tebal menutupi pandangan. Komunikasi dengan rover A terputus. Bejo dan Lodie berusaha memanggil mereka lewat radio, tapi hanya suara statis yang terdengar. Mereka memutar rover B mengitari area longsor, tapi jalan tertutup batu. Waktu mereka terbatas, oksigen di baju luar angkasa Michael dan timnya hanya cukup beberapa jam. Setelah 2 jam mencoba jalur alternatif, Bejo akhirnya menemukan sebagian rover A yang hancur. Tidak ada tanda kehidupan. Michael, Li Wei, dan Yuki hilang. Bejo dan Lodie kembali ke habitat dalam diam. Amina dan Komandan Alan menunggu di pintu airlock. Ketika melihat wajah mereka, semua sudah mengerti tanpa perlu kata-kata. Malam itu, mereka mengadakan upacara singkat. Di Mars, tidak ada tanah subur untuk pemakaman. Mereka mengkremasi jasad rekan mereka dan menyimpan abunya di kapsul kecil yang akan dibawa pulang ke bumi suatu hari nanti, jika hari itu pernah datang. Kini hanya tersisa 5 orang di habitat Alpha, Bejo, Lodie, Sofia, Amina, dan Komandan Alan. Suasana lebih sunyi dari sebelumnya. Setiap sudut habitat seakan menyimpan bayangan mereka yang telah pergi. Namun di tengah kesedihan itu, Bejo merasa tekadnya justru semakin kuat. Mereka tidak bisa menyerah. Mars telah mengambil 3 rekan mereka, tapi ia tidak akan membiarkan planet ini menghabisi yang tersisa. Suatu malam, saat duduk bersama Lodie di bawah kubah kaca Greenhouse, ia berkata pelan, "Kita akan pulang, Lodie. Entah kapan, entah bagaimana, kita akan pulang." Lodie menatapnya lama, lalu mengangguk. "Selama kita bersama, Bejo, aku percaya." Waktu di Mars tidak lagi diukur dengan kalender misi dari bumi. Mereka sekarang hidup mengikuti ritme sendiri. Sol, 1 hari Mars yang sedikit lebih panjang dari hari bumi, 24 jam 39 menit. Bejo berhenti menghitung berapa Sol telah berlalu sejak tragedi di lembah Schiaparelli. Kini, hanya 5 orang yang mengisi habitat Alpha, Bejo, Lodie, Sofia, Amina, dan Komandan Alan. Ruangan yang dulu terasa sempit kini terasa terlalu luas, seolah menyisakan gema langkah dari mereka yang sudah tiada. Proyek Mars Greenhouse menjadi pusat segalanya. Kentang yang dulu hanya tumbuh di baki kecil kini mengisi 3 kubah plastik besar. Selada, bayam, bahkan tomat cherry berhasil mereka tanam setelah bertahun-tahun eksperimen. Bejo mengembangkan sistem irigasi tetes dengan memanfaatkan air hasil daur ulang limbah, sementara Sofia membuat larutan nutrisi dari sisa-sisa makanan dan bahan kimia yang ada. Mereka bahkan mencoba menanam gandum skala kecil untuk membuat roti sederhana. Pagi di Greenhouse selalu menjadi waktu favorit Bejo. Aroma lembut tanaman hidup memecah bau logam dan debu yang memenuhi habitat. Lodie sering datang lebih awal untuk mengecek tanaman bersama Bejo. Mereka bekerja dalam diam, hanya sesekali bertukar senyum. "Bayangkan," kata Lodie suatu pagi, "suatu hari nanti, mungkin akan ada hutan kecil di Mars." Bejo tertawa. "Kalau kita bertahan cukup lama, kita yang akan menanamnya." Tahun kelima di Mars, mereka menghadapi tantangan terburuk sejak tragedi Schiaparelli, badai debu global. Fenomena ini menutupi hampir seluruh permukaan Mars, berlangsung berbulan-bulan. Matahari menghilang di balik kabut merah, dan panel surya nyaris tidak menghasilkan daya. Komandan Alan memerintahkan penghematan ketat. Lampu Greenhouse hanya dinyalakan beberapa jam sehari. Pemanas ruangan dikurangi. Mereka hidup dengan energi minimum, menjaga agar baterai cadangan tidak habis. Malam-malam menjadi sangat dingin. Bejo sering terbangun karena udara terlalu sejuk meski ia sudah mengenakan 2 lapis pakaian. Dalam situasi ini, kedekatannya dengan Lodie terasa semakin penting. Mereka sering duduk bersebelahan di ruang rekreasi, berbagi selimut tipis sambil berbicara pelan. "Kita akan melewati ini,
kata Bejo. Aku tahu, jawab Elodie. Karena kau selalu ada di sini. Untuk menjaga kesehatan mental, mereka menciptakan ritual-ritual kecil. Sofia mengadakan malam cerita setiap minggu, di mana masing-masing orang menceritakan kisah dari masa kecil mereka. Amina mulai mengajar bahasa Arab dan bahasa Spanyol secara bergantian. Bejo mengajarkan bahasa Jawa pada Elodie, membuatnya tertawa ketika lidahnya kesulitan mengucapkan NG. Mereka juga membuat kebun pribadi di greenhouse. Tiap kru punya satu pot kecil untuk menanam apapun yang mereka mau. Bejo menanam cabai rawit, Elodie memilih lavender dari benih yang ia simpan sejak di bumi. Lavender itu akhirnya berbunga di tahun ke-7. Wangi bunganya memenuhi sudut greenhouse, mengingatkan mereka bahwa keindahan bisa tumbuh bahkan di dunia yang keras seperti Mars. Meski tidak pernah secara resmi menyatakan diri sebagai pasangan, semua orang di habitat tahu bahwa Bejo dan Elodie memiliki ikatan khusus. Mereka saling mencari di tengah kesibukan, saling melindungi saat keluar untuk misi lapangan, dan berbagi waktu di sudut-sudut tenang habitat. Suatu malam, saat badai debu mulai mereda, Elodie mengajak Bejo ke ruang observasi. Langit masih berwarna oranye kusam, tapi di balik itu, bintang-bintang mulai terlihat lagi. Bejo, katanya pelan, kalau suatu hari kita pulang, aku tidak ingin kita kembali ke kehidupan yang terpisah. Bejo menatapnya. Aku juga tidak. Kau, rumahku sekarang. Di luar sana, badai masih berputar, tapi di antara mereka ada kehangatan yang tak tergantikan. Tahun ke-10, saat rutinitas hidup di Mars sudah terasa seperti satu-satunya kenyataan yang ada, Amina mendeteksi sesuatu. Sinyal lemah dari arah bumi. Itu bukan pesan lengkap, hanya potongan data yang berulang-ulang. Amina memutar rekaman itu untuk semua kru. Suara yang terdengar terdistorsi, tapi jelas berasal dari manusia. Ares 1, respon, misi bantuan, dalam 5 tahun. Tangis pecah di ruangan itu. 5 tahun lagi terdengar lama, tapi setelah 10 tahun bertahan, 5 tahun adalah janji nyata bahwa mereka akan pulang. Bejo menggenggam tangan Elodie. Kita akan melihat Yogyakarta dan Marseille. Elodie tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Dan kita akan melihat laut lagi. 10 tahun di Mars telah mengubah mereka. Wajah-wajah yang dulu penuh antusiasme kini dipahat oleh garis-garis halus dari kelelahan, namun juga kekuatan. Mereka sudah melewati badai debu, kegagalan panen, bahkan kehilangan teman-teman mereka di tragedi Schiaparelli. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun menatap langit tanpa kepastian, ada janji nyata dari bumi. Misi Ares Rescue dilaporkan akan tiba dalam 5 tahun. 5 tahun terakhir di Mars. 5 tahun yang terasa seperti satu napas panjang, namun juga seperti menunggu di ujung waktu. Sejak sinyal pertama itu, suasana di habitat Alpha berubah. Tidak ada lagi kesan bahwa mereka akan menghabiskan sisa hidup di planet merah. Setiap pekerjaan kini memiliki tujuan akhir, bertahan hingga hari evakuasi. Komandan Alan menyusun rencana 5 tahun yang ketat. Mereka harus memastikan cadangan pangan, air, dan energi cukup untuk menutupi waktu yang tersisa. Bejo kembali memimpin perbaikan sistem irigasi, sedangkan Elodie bertugas menjaga stabilitas iklim di greenhouse. Sofia membuat jadwal medis untuk memastikan kondisi fisik mereka prima ketika misi penyelamat tiba. Tidak ada yang boleh sakit serius, katanya tegas. Kita tidak akan menunggu 10 tahun lagi. Namun di balik semangat itu, ada satu ketakutan yang menghantui mereka. Bagaimana jika misi itu gagal datang? Sinyal yang mereka terima hanya potongan informasi, dan Mars masih jauh dari bumi. Segala sesuatu bisa salah. Tahun kedua setelah menerima sinyal, Amina menemukan masalah besar. Penanda lokasi, Beacon, yang menjadi penuntun kapal penyelamat mereka mengalami kerusakan parah akibat badai radiasi. Tanpa Beacon yang aktif, pendaratan di dekat habitat Alpha akan menjadi mustahil. Kapal penyelamat bisa mendarat ratusan kilometer jauhnya, di tengah medan berbahaya. Kita punya 2 pilihan, jelas Amina di ruang rapat kru. Memperbaiki Beacon di sini, atau membangun yang baru di lokasi cadangan yang terdaftar di data misi. Lokasi cadangan itu berada di lereng Kawah Gale, 600 km dari habitat. Perjalanan yang tidak pernah mereka coba sejauh itu sejak tragedi Schiaparelli.
Komandan Alan menatap mereka satu persatu. Kalau kita mau pulang, kita harus melakukannya. Tidak ada jaminan bahwa memperbaiki beacon lama akan berhasil. Mereka memutuskan untuk membangun beacon baru di Galetrater. Tim yang berangkat adalah Bejo, Lodie, Amina, dan Alan. Sofia tinggal di habitat untuk memastikan tanaman dan sistem vital tetap berjalan. Perjalanan itu memakan waktu 14 hari dengan rover kargo, melewati lembah kering, bukit berdebu, dan medan berbatu yang memaksa mereka berhenti berkali-kali untuk perbaikan. Malam-malam mereka habiskan di tenda bertekanan, dengan udara tipis yang selalu membawa rasa cemas. Di tengah kesunyian, Bejo dan Elodie sering berbagi waktu berbicara pelan di luar tenda, memandangi langit Mars yang bertabur bintang. Kalau kita pulang, kata Elodie suatu malam, aku takut semua ini hanya akan jadi mimpi. Kita akan terbangun di bumi, lalu kembali sibuk, dan melupakan Mars. Bejo menatapnya lama. Aku tidak akan melupakan Mars, karena di sini, aku menemukanmu. Elodie tersenyum kecil, tapi matanya memancarkan sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, campuran rasa takut kehilangan dan harapan. Hari ke-11, ketika mereka sudah hampir selesai membangun beacon baru, badai lokal datang tiba-tiba. Angin kencang dan debu halus membuat visibilitas turun drastis. Di tengah badai itu, salah satu panel utama beacon terlepas dan terhempas ke arah tebing. Bejo tanpa pikir panjang berlari mengejarnya, tali pengaman menegang di tubuhnya. Lodi berteriak dari radio, "Bejo, jangan! Terlalu berbahaya." Tapi Bejo berhasil menangkap panel itu sebelum jatuh ke jurang. Saat ia kembali, nafasnya berat, dan lapisan luar sutnya penuh debu. Elodie langsung memeluknya begitu mereka masuk ke tenda. "Kau gila?" bisiknya. "Kalau beacon ini gagal, kita tidak akan pulang," jawab Bejo pelan. Beacon berhasil diaktifkan pada hari ke-13. Malam itu, mereka duduk di luar tenda, menatap menara beacon yang berkedip lambat di kegelapan kawah. "Bejo," kata Lod, "aku sudah menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan ini, tapi di Mars, tidak ada waktu yang benar-benar tepat. Jadi, aku akan mengatakannya sekarang." Bejo menoleh, menunggu. "Aku mencintaimu. Sejak lama. Sejak sebelum aku sadar bahwa kita mungkin tidak akan pernah pulang." Bejo terdiam beberapa detik, lalu tersenyum. Senyum yang jarang ia tunjukkan di Mars. "Aku juga mencintaimu, Elodie. Bahkan kalau kita tidak pernah pulang pun, aku akan tetap mencintaimu." Malam itu, di bawah langit merah dan cahaya redup beacon, mereka berpegangan tangan lama, seolah tak ingin melepaskan. Mereka kembali ke habitat Alpha dengan perasaan campur aduk, lega karena beacon bekerja, tapi juga sadar bahwa waktu mereka di Mars akan segera berakhir. 5 tahun terasa sebentar jika dibandingkan dengan 10 tahun yang telah mereka lewati. Sofia menyambut mereka dengan pelukan hangat. "Kita benar-benar akan pulang," katanya sambil menahan tangis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, seluruh kru makan malam dengan penuh tawa, tanpa bayangan kematian di atas kepala mereka. Debu merah Mars kembali berputar-putar di udara tipis, menyapu bekas-bekas kaki yang pernah mereka pijak bertahun-tahun. Tempat ini sudah menjadi rumah mereka selama 1 dekade. Bejo berdiri di luar habitat utama, memandang ke arah cakrawala di mana siluet Eagle 2, kapal yang mereka rawat mati-matian selama bertahun-tahun, terlihat tegak berdiri, siap membawa mereka pulang. Hari ini adalah hari yang mereka impikan sejak masalah besar menghantam sistem propulsi dan membuat mereka terdampar di planet ini. Hari di mana perjuangan bertahan hidup, kelelahan fisik, dan luka emosional akan mendapatkan akhir. Namun, Bejo tahu, kepulangan ini bukan hanya tentang kembali ke bumi, tapi juga perpisahan dengan Mars, planet yang telah mengubah hidupnya. Inside Habitat, tim bekerja dengan ketelitian seperti orkestra yang memainkan nada terakhirnya. Chloe, astronot wanita asal Prancis yang telah menjadi pendamping hidup Bejo di Mars, mengecek ulang sistem navigasi dengan wajah tegang. "Bejo, sistem komunikasi sudah sinkron dengan pusat kendali di bumi. Mereka menunggu kita untuk go signal," katanya sambil menatapnya. Senyumnya tipis, tetapi matanya menyiratkan rasa gugup bercampur haru. Bejo menaruh tangannya di bahu Chloe. "Kita sudah melalui semua ini bersama, Chlo. Pulang atau tidak,
Aku bersyukur bisa melakukannya denganmu. Di sudut ruangan, Miguel dari Meksiko dan Yuri dari Rusia tengah memeriksa tangki bahan bakar yang mereka simpan selama bertahun-tahun di bawah tanah untuk menghindari penguapan. Sementara itu, Aiko dari Jepang dan Hasan dari Mesir menata muatan terakhir, sampel tanah, batuan, dan dokumentasi yang akan menjadi harta berharga bagi ilmu pengetahuan. Sebelum hari ini, mereka kehilangan 3 rekan yang tidak bisa bertahan. Rina dari Kanada meninggal karena radiasi yang merusak sel tubuhnya. Samuel dari Nigeria tewas saat badai debu merobohkan salah satu modul tempat ia bekerja. Dan Lee dari Korea Selatan menghembuskan napas terakhir akibat penyakit langka yang tak bisa diobati di Mars. Kehilangan itu membuat mereka mengerti bahwa setiap hari di Mars adalah perjuangan antara hidup dan mati. Mereka tidak akan pernah lupa wajah-wajah itu, tawa mereka, dan pengorbanan yang dilakukan. Bejo masih ingat malam ketika ia dan Chloe mengubur Rina di bawah batu besar, di area yang mereka sebut Bukit Harapan. Kita akan pulang membawa kisah kalian, bisik Bejo kala itu. Dan hari ini, janji itu akan ditepati. Pukul 5 waktu Mars, langit terlihat redup dengan rona kebiruan di ufuk timur. Tim berjalan beriringan menuju Eagle 2, masing-masing membawa ransel kecil berisi barang pribadi, tidak lebih dari 5 kilogram untuk setiap orang. Di dalam tas Bejo, ada 2 foto. Satu foto keluarganya di Yogyakarta, satu lagi foto dirinya dan Chloe yang diambil saat ulang tahunnya yang ke-35 di Mars. Cek oksigen level, suara Yuri terdengar di comms. Oksigen normal, jawab Hasan. Engine core pressure stable, seru Miguel. Bejo duduk di kursi kapten, sementara Chloe menjadi kopilot. Mereka sudah berlatih simulasi ini ratusan kali. Setiap tombol, setiap prosedur, sudah melekat di otak mereka. Namun, tangan Bejo tetap berkeringat. Mission Control, this is Mars Eagle 2. We are ready for departure, ucap Bejo dengan suara mantap meskipun hatinya berdebar. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Getaran luar biasa mengguncang kabin. Badai debu kecil terbentuk di sekitar kaki roket, lalu semakin membesar saat mesin utama menyemburkan api raksasa. Suara ledakan mesin menggema di dalam dada mereka. Eagle 2 mulai meninggalkan tanah merah yang selama ini menjadi rumah. Chloe menatap keluar jendela, melihat habitat mereka yang semakin kecil. Air mata mengalir di pipinya. Selamat tinggal, Mars. Terima kasih telah memberi kami pelajaran hidup, bisiknya pelan. Bejo merasakan hal yang sama. Ia menatap planet itu dengan rasa hormat, bukan lagi sebagai tempat asing, tapi sebagai sahabat yang telah menempanya. Hari demi hari di luar angkasa berjalan penuh kewaspadaan. Eagle 2 membawa mereka melintasi jarak jutaan kilometer menuju bumi. Mereka tetap waspada terhadap kemungkinan kerusakan, karena kegagalan sekecil apapun berarti kematian. Bejo dan Chloe sering duduk berdua di ruang observasi, melihat bumi yang semakin lama semakin besar di pandangan mereka. Bayangkan, setelah 10 tahun, kita bisa mencium bau hujan lagi, kata Chloe sambil tersenyum. Bejo mengangguk. Dan aku akan mengajakmu makan gudeg di Yogyakarta. Mereka tertawa, membayangkan hal sederhana yang selama ini dirindukan. Hari ke-241 perjalanan, Eagle 2 memasuki orbit bumi. Mereka semua menatap takjub ke arah planet biru yang berputar di bawah sana. Air mata, tawa, dan teriakan bercampur jadi satu. Welcome home, Mars Team, suara dari pusat kendali terdengar, penuh emosi. Kapsul pendaratan dilepaskan dari Eagle 2. Saat menembus atmosfer, kabin berguncang hebat, panas membara terasa di lapisan luar. Namun, semua prosedur berjalan lancar. Parasut terbuka. Dentuman keras terdengar saat kapsul mendarat di Samudra Pasifik. Pintu dibuka. Sinar matahari bumi menyapa wajah mereka untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. Udara segar memenuhi paru-paru mereka. Laut biru menghampar, burung-burung terbang di atas kepala. Bejo memejamkan mata, membiarkan semua itu meresap ke dalam jiwanya. Chloe menggenggam tangannya. Mereka menatap satu sama lain, lalu tertawa sambil menangis. Kepulangan mereka menjadi berita terbesar dalam sejarah umat manusia. Dunia menyambut mereka bak pahlawan. Bejo menjadi orang pertama di Asia, bahkan di dunia, yang berhasil memimpin misi bertahan hidup terlama di Mars. Namun, bagi Bejo,
Pencapaian terbesar bukanlah gelar atau penghargaan. Pencapaian itu adalah kisah persahabatan, pengorbanan, cinta, dan kekuatan manusia untuk bertahan bahkan di tempat yang paling tidak bersahabat. Suatu malam di Yogyakarta, Bejo dan Chloe duduk di beranda rumah, memandang langit penuh bintang. Bejo menunjuk satu titik merah kecil di kejauhan. "Itu Mars," katanya pelan. Chloe tersenyum. "Rumah kedua kita." Mereka saling berpandangan, dan di tengah sunyi malam, Bejo tahu, perjalanan itu mungkin telah berakhir, tetapi ikatan yang mereka bangun akan hidup selamanya.